Oke, puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan ya, dan kita boleh belajar bersama-sama kebenaran Tuhan yang terus akan membenarkan hidup kita. Amin saudaraku. Mari, minggu ini saya akan melanjutkan ya khotbah saya tentang seri terobosan yang bertema transformasi mental. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa mental adalah sesuatu yang sangat amat penting ya bagi kita. Kenapa? Karena mental merupakan sebuah bentuk kekuatan yang berada di dalam diri setiap orang yang bisa ya menentukan ya kemampuan seseorang untuk mencapai keberhasilan ya dan bisa membentuk kehidupan seseorang itu seperti apa. Jadi dengan kata lain, bahwa mental bisa membantu, bisa menolong, menjadikan engkau berhasil dalam kehidupanmu. Dan mental juga bisa menentukan engkau akan jadi orang seperti apa, saudaraku. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Misalnya, ya kita mendengar ya seseorang itu bisa menjadi juara karena dia punya mental juara. Seseorang itu bisa ya disebut murah hati ya karena dia punya mental kaya bukan mental miskin. Jadi maksudnya satu orang itu bisa menjadi murah hati bukan karena dia punya harta atau dia punya uang atau dia kaya sekali. Enggak saudaraku. Karena belum tentu orang kaya itu bisa murah hati. Amin. Ya, jadi itu karena mental murah hati atau saudaraku sekalian kita bisa melihat bahwa ada seseorang dia itu bisa ya mengkoordinasi sebuah pekerjaan atau sebuah tugas karena dia memiliki mental pemimpin saudaraku sekalian. Ya karena belum tentu semua ya bos itu hebat di dalam mengkoordinasi pekerjaan. Yang hebat mungkin dia punya GM, dia punya direktur, dia punya manajer atau dia punya supervisor saudaraku sekalian atau dia punya sales gitu. Ya, tapi yang pasti seseorang ketika dia bisa mengkoordinasi pekerjaan dengan sangat baik, tugas dengan sangat baik ya dia bisa memimpin orang dengan baik karena dia punya mental pemimpin. Karena itu saudaraku sekalian sekali lagi kita nggak boleh menganggap remeh hal mental ini di dalam kehidupan kita. Ya karena mental ini sangat penting bahkan merupakan sebuah kunci kita punya kehidupan itu bisa berhasil maju dan berkembang. Amin saudaraku. Ya, mari kita akan kembali kita start kita mulai dengan terlebih dahulu ayat tema ya kita. Kita buka atau kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua saudara. Ya, kalau Anda sudah temukan katakan amin. Kita baca bersama-sama. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Ya, kata kamu ganti dengan saya. Ya, budimu ganti menjadi budiku. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan serius. 1, 2, 3, janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budiku sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita membutuhkan kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita agar kita bisa membedakan mana yang baik ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya karena jujur kadang-kadang kita sulit sekali membedakan mana yang ya sesuai kehendak Allah mana yang enggak ya. Kenapa? Karena selama ini kita dipimpin oleh sebuah kehidupan atau kita hidup dalam mental yang salah saudaraku. Amin. Ya, saya mulai sekali lagi ya saya terus review kepada Anda pengertian tentang transformasi mental tapi dari segi atau dari sisi kekristenan ya. Ya, jadi ini penting karena ini akan menjadi sebuah dasar kita terus ya masuk di dalam transformasi ini. Oke, transformasi mental itu adalah sebuah pembaharuan pikiran kita oleh Roh Kudus yang menuntun ya orang percaya atau menuntun kita untuk bisa menyelaraskan kita punya pikiran ya dengan kebenaran ya Alkitab atau firman Tuhan dan dengan pikiran Kristus
Sehingga itu bisa mengubah kita punya karakter, mengubah kita punya keinginan, dan mengubah kita punya tindakan. Ini yang disebut dengan transformasi mental. Nah ini akan menjadi dasar kita terus masuk ke dalam transformasi mental satu ke transformasi mental yang lain. Nah saudaraku sekalian, dalam beberapa minggu ini kita telah belajar mengenai transformasi mental dari berbagai segi. Ya, kita sudah belajar transformasi mental dari mental duniawi ke mental sorgawi. Di mana kita belajar mengerti bahwa selama ini mungkin kita dipimpin oleh mental duniawi. Itu kita selalu hidup dan menganggap bahwa perkara-perkara dunia ini, harta, benda, ketenaran, popularitas, semuanya itu sangat penting, sangat utama. Bahkan melebihi perkara-perkara sorgawi atau perkara kekal. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang kita perlu mengerti. Mungkin selama ini kita hidup dengan mental seperti ini. Kita salah, hidup dengan mental yang salah. Kita adalah orang Kristen, kita tahu suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Atau disebut dunia ini bukan rumahku. Rumah kita di sorga. Tetapi kehidupan banyak orang Kristen itu tidak mengutamakan kehidupan mereka yang di sorga. Banyak sekali orang tidak sadar bahwa mereka tanpa mereka perhatikan, hidup mereka adalah mengejar uang, mengejar harta, mengejar kesenangan, mengejar popularitas. Padahal kita tidak akan hidup dengan semuanya selamanya. Waktu kita meninggalkan dunia ini kita pulang, kita pergi, atau kita meninggal dengan tangan kosong saudaraku. Waktu saudara mati, nggak mungkin saudara menggenggam emas 5 kilo begitu, nggak ada. Saya percaya waktu kalau saudara punya emas 5 kilo pun nggak bakalan ditaruh di tangan saudara atau di dalam peti mati. Anak saudara akan simpan, amankan dengan sangat baik. Amin saudaraku. Jadi kita perlu mengerti, kita belajar yang pertama dari mental duniawi, kita transform ke mental sorgawi. Kita belajar hidup untuk memperhatikan perkara-perkara yang di sorga. Lalu yang kedua, kita belajar tentang transformasi dari mental egois ke mental altruistis. Itu di mana selama ini kita hidup selalu mementingkan diri kita sendiri. Yang kita utamakan kita punya diri, kita punya kebutuhan. Kita tidak bisa memperhatikan akan kepentingan orang lain. Kita selalu hidup dengan egois. Nah ini perlu transform saudaraku. Kita perlu berubah dari mental egois ke mental altruistis. Kita perlu benar-benar bisa mengubah hidup kita yang selama ini mementingkan diri kita sendiri tanpa peduli dengan kehidupan orang lain. Dan kita mulai belajar. Kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain. Kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Selain kita punya kepentingan. Amin saudaraku. Lalu minggu lalu kita belajar tentang transformasi dari mental malas ke mental tekun. Saudaraku sekalian, mental malas, tidak ingin melakukan apapun dan maunya hidup santai, yang selalu mengisi hidupnya dengan perkara-perkara atau hal hiburan. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan minggu lalu, malas itu ada naluri setiap orang. Sama dengan ego, itu juga naluri yang ada di dalam diri setiap orang. Hanya masalah egonya tinggi atau rendah. Oke, nah kita kembali. Jadi kita perlu berubah dari mental malas ke mental tekun saudaraku. Jadi itu yang kita bahas minggu kemarin. Nah minggu ini saya mau lanjutkan tentang yang keempat. Yaitu kita perlu belajar dan transformasi dari mental pemberontak ke mental taat saudaraku. Nah saya mau ingatkan saudaraku, transformasi mental itu adalah sebuah proses perubahan, dengarkan baik-baik. Transformasi mental ini adalah sebuah proses perubahan di mana kita berusaha belajar untuk menyelaraskan kita punya pikiran dengan kebenaran firman Tuhan dan juga dengan pikiran Kristus. Sehingga kita punya karakter, kita punya keinginan dan tindakan kita itu bisa diperbaharui menjadi baru. Jadi selama saudara masuk dalam transformasi mental ini berarti saudara sedang menyetel. Saudara sedang meluruskan, saudara sedang menyamakan, saudara sedang menyelaraskan pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Menyelaraskan pikiran saudara dengan kebenaran Alkitab.
Mungkin selama ini saudara hidup dengan pikiran saudara yang sesuka hati. Saudara mau berpikir tentang apapun, mau melakukan apapun, itu saudara lakukan tanpa pikirkan apapun, tanpa peduli dengan apapun. Tapi ketika kita berbicara tentang transformasi mental, kita mulai untuk menyelaraskan, menyamakan, menyatukan bahkan kita punya pikiran dengan pikiran Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku sekalian, selama saudara belum menyelaraskan saudara punya pikiran dengan pikiran Kristus dan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, saudara sulit sekali menjadi serupa dengan Kristus. Dengarkan baik-baik. Bagaimana bisa serupa dengan Kristus ketika saudara tidak mau menyelaraskan pikiran, menyamakan pikiran saudara dengan Kristus? Nonsen. Nggak akan terjadi kok selama saudara tidak mau menyelaraskan, menyamakan pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Dan saudara berkata, aku mau jadi serupa dengan Kristus. Itu mimpi. Nggak bakalan terjadi selama-lamanya. Oleh sebab itu ketika kita berkata, aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Starting from our mind. Mulai dengan pikiran kita. Samakan dulu dong. Pikiran Kristus seperti apa? Samakan. Kalau pikiran Kristus itu segi 4, samakan pikiran saudara. Jadikan pikiran saudara segi 4. Kalau pikiran Kristus bulat, buat pikiran saudara bulat. Biar sama. Nggak pernah saudaraku sekalian, benda bulat saudara mau satukan dengan benda segi 4. Nggak bakalan terjadi. Sampai saudara ya capek, bahkan lemes, nggak bakalan terjadi. Amin. Oleh sebab itu ketika saudara berkata, aku ingin hidupku serupa dengan Kristus. Mari, selaraskan dong pikiran saudara. Karena ketika pikiran saudara itu bisa selaras dengan Kristus punya pikiran, dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membentuk karakter saudara seperti Kristus. Maka itu akan membentuk tindakan saudara, bahkan keinginan saudara seperti Kristus. Jadi oleh sebab itu mengapa transformasi mental itu sangat penting untuk kita mengerti. Dan mengapa transformasi mental ini bisa menjadikan kita baru, manusia baru. Amin. Kita masuk poin yang keempat saudaraku sekalian. Ya, mental pemberontak, ya, transform ke mental taat. Di bagian ini saudaraku sekalian, saya bukan berbicara tentang pemberontakan atau ketidaktaatan manusia terhadap manusia saudaraku. Tetapi ya saya mau berbicara tentang sesuatu yang lebih penting yang saudara harus waspadai. Itu pemberontakan terhadap Tuhan. Perhatikan saudaraku sekalian, mungkin kita berkata, kapan gua berontak sama Tuhan? Ya, kapan gua berontak sama Tuhan? Gua kan setiap minggu gua ibadah. Ya, gue datang ke Tuhan kok, gue ibadah, gue baca Alkitab, gue dengar khotbah, gue doa. Kapan gue memberontak sama Tuhan? Saudaraku sekalian, mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, supaya kita bisa mengerti bahwa, atau saudara bisa menilai kira-kira kehidupan saudara itu memberontak terhadap Tuhan atau enggak. Kita mulai dengan firman Tuhan, kitab Yesaya 63 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudusnya Tuhan atau Roh Tuhan. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan. Jadi saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan memberontak terhadap Tuhan? Sederhana. Ya, pengertiannya, definisinya sederhana. Memberontak terhadap Tuhan itu artinya kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Itu artinya memberontak terhadap Tuhan. Sampai di sini saya mau saudara mengerti bahwa ini adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh Anda dan saya harus perhatikan. Ya, jangan sampai tanpa sadar kita di mata Tuhan
kita memberontak, kita pemberontak. Walaupun kita merasa, gue Kristen, KTP gue, kakak gue Kristen. Salib ada di mana-mana, di mobil ada, di tempat tidur ada, di mana-mana ada. Gue Kristen. Gue ibadah kok ke Tuhan, gue percaya Tuhan. Gue gak percaya yang lain, gue percaya Tuhan. Gue Kristen. Mana mungkin gue memberontak terhadap Allah. Dari definisi ini saya mau katakan menggambarkan, mewakili. Yang seharusnya saudara mengerti apa yang dimaksud dengan memberontak terhadap Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya itu adalah sebuah pemberontakan di mata Tuhan. Jadi ketika kita melihat hal ini, kita menemukan memberontak ternyata merupakan dosa di hadapan Tuhan. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Pada saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu artinya kita melawan Tuhan dan itu adalah sebuah kesalahan. Dan sebuah kesalahan itu pasti akan mendatangkan hukuman bagi kita. Firman Tuhan yang kita baca itu mengatakan bahwa ya mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berubah menjadi musuh mereka. Bahkan Tuhan sendiri berperang melawan mereka. Saudaraku sekalian, hal ini jarang sekali disadari oleh banyak orang Kristen. Saya tidak tahu apakah orang-orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan itu menganggap sepi kasih karunia Allah. Atau memang mereka nggak sadar, nggak sengaja. Ya, karena nggak tahu kebenaran ini. Ketika kita bicara mengenai pemberontakan kepada Allah, saudaraku sekalian. Itu pemberontakan bukan baru terjadi hari ini, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ya 50 tahun lalu, 100 tahun lalu, enggak. Pemberontakan terhadap Tuhan itu telah terjadi jauh, bahkan ribuan, bahkan dunia belum diciptakan. Itu pemberontakan terhadap Allah telah terjadi. Dan itu dimulai dengan Lucifer, saudaraku sekalian. Waktu dia mulai menentang otoritas Allah. Tuhan berkata bahwa semua orang, ya semua malaikat ya yang dia ciptakan. Semua kerubim yang dia ciptakan, itu adalah untuk memuliakan Allah, memuji Allah. Lucifer merasa bahwa dia adalah malaikat yang paling hebat di antara para malaikat. Di antara para kerubim, dia yang paling hebat. Dan dia mulai menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia mau disembah juga. Pada saat dia punya keinginan yang salah, dia menentang otoritas Allah. Ketika dia menentang otoritas Allah, dia berdosa. Oleh sebab itu dia dibuang oleh Tuhan dari sorga ke luar sorga. Dia buang ke tempat yang gelap. Kenapa saya berkata Lucifer dibuang ke tempat yang gelap? Saudaraku sekalian perhatikan. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Itu ketika sebelum Allah memulai penciptaan, memulai segala sesuatu, itu bilang apa? Dunia waktu itu gelap, gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Lucifer dibuang ke tempat yang gelap. Dan saudaraku sekalian, itu pemberontakan yang paling awal. Ya. Jadi kita perlu mengerti pemberontakan terhadap Tuhan bukan terjadi ya baru-baru ini atau baru berapa ratus tahun. Enggak, saudaraku sekalian. Ya. Pemberontakan itu terjadi dari Lucifer, ya, kemudian sampai ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden, itu pemberontakan terus terjadi dan terjadi sampai dengan hari ini. Saya berikan beberapa contoh saudaraku sekalian pemberontakan terjadi di dalam Alkitab sebelum kita melihat ya
tentang pemberontakan yang terjadi tanpa kita sadari, lalu kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa masuk dan berjalan dalam sebuah transformasi mental. Yang pertama, saudaraku sekalian, kita tahu pemberontakan yang paling awal setelah dunia dan manusia diciptakan adalah pemberontakan Adam dan Hawa, saudara. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17, kita mulai dengan ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita lanjut dengan Kejadian pasal ketiga ayat 6 sampai dengan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan saudaraku sekalian, ya, ini pemberontakan paling awal. Ya, dan ini adalah manusia jatuh di dalam dosa. Saya mau saudara mengerti terlebih dahulu. Ya, banyak orang berkata Adam dan Hawa, ya, atau Hawa dan Adam bisa jatuh ke dalam dosa gara-gara siapa? Setan, si ular. Semua orang selalu mengatakan Adam Hawa jatuh dalam dosa gara-gara ular. Setan, kasihan juga, ya. Si setan itu selalu jadi kambing hitam, saudaraku. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, tidak sepenuhnya gara-gara si setan atau si ular, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya mau saudara mengerti dulu. Saya lebih suka begini. Dosa itu adalah kita menentang otoritas Tuhan. Oke? Ya, kalau saudara tanya dosa itu apa? Saya akan selalu mengatakan dosa itu adalah menentang otoritas Tuhan. Perhatikan, Tuhan nyatakan otoritasnya untuk Adam dan Hawa enggak? Jelas, Kejadian 2, 6 dan 7. Ya, 16 dan 17, perhatikan. Ya, Tuhan dengan sangat jelas menyatakan, memberitahukan dia punya otoritas. Dia nyatakan dengan sangat jelas kok. Ya, Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon loh, semua yang ada dalam taman ini boleh kau makan, kau habiskan. Tapi ada satu pohon, ini otoritas Tuhan. Yang di tengah-tengah taman itu kamu gak boleh makan. Dan waktu kau makan kau akan mati. Jelas kan? Tuhan sudah nyatakan otoritasnya loh. Dia beri perintah. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 3, manusia makan. Berarti manusia menentang otoritas Allah, melawan otoritas Allah, dan itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Anggap? Jadi bukan sepenuhnya karena ulah si setan. Ya. Tapi manusia punya kebiasaan kambing hitamkan setan. Ya. Oke? Nah, perhatikan ini pemberontakan, ya. Yang pertama, tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu pemberontakan terhadap Tuhan. Oke, saya mau saudara mengerti di sini. Ya, jadi kita bersyukur. Memang kalau kita melihat ayat Kejadian pasal yang ketiga, begitu mereka makan, ya, memang sebelumnya pasal 2 mengatakan mereka akan mati. Tuhan bilang kalau lu makan lu mati. Tapi setelah kita lihat di pasal ketiga, manusia nggak mati kok. Tapi dikatakan terbukalah mata mereka. Jadi apa yang mati? Kematian yang Tuhan katakan bukan mati secara lahiriah. Secara fisik, secara nyawa bukan. Tapi yang mati adalah roh yang Tuhan taruh dalam diri setiap manusia. Jadi saudaraku, dalam diri saudara dan saya ada roh Allah. Ada roh Tuhan.
Ya, paling awal roh Allah taruh dalam diri manusia waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dikatakan waktu Allah menghembuskan nafasnya dalam tubuh manusia, manusia menjadi makhluk hidup. Nafas Allah, roh Allah itu yang masuk dalam tubuh manusia yang terbuat dari tanah waktu itu. Begitu itu roh Allah masuk dalam tubuh manusia yang waktu itu terbuat dari tanah, maka manusia itu menjadi makhluk hidup seperti Allah. Bukan kuasa, bukan kemuliaan, tapi dia hidup seperti Allah. Dan manusia awal, Adam dan Hawa bisa berkomunikasi bersama dengan Allah. Dia bisa tinggal bersama Allah, jalan-jalan bersama Allah. Ya, jalan-jalan sore sama Tuhan. Saya nggak tahu dia minum teh sama Tuhan atau enggak. Tapi dia hidup bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya, oleh sebab itu perhatikan, begitu roh Allah itu ada di dalam diri manusia, maka manusia seperti Allah. Dia bisa bergaul bersama dengan Allah. Ya, dan dia punya kuasa seperti Allah. Dalam arti apa? Semua binatang-binatang yang ada di dunia, segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu di bawah kuasa manusia. Manusia bisa kasih nama kepada semua binatang. Alkitab berkata, saudara baca dalam kejadian di awal-awal, Tuhan kasih nama. Ya, Adam kasih nama, ya, Tuhan kasih dia kuasa untuk kasih nama, dia kasih semua nama. Ya, jadi hari ini binatang yang ada itu Tuhan kasih kepada Adam untuk dikasih nama. Dia punya kuasa yang besar. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia memberontak sama Tuhan. Ketika dia melentang otoritas Tuhan, apa yang terjadi? Rohnya mati. Begitu mendengar suara langkah kaki Tuhan di dalam Taman Eden, dia takut. Dia takut sama Tuhan, bayangkan. Saudaraku sekalian, kalau saudara adalah orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, untuk saudara buat dosa, apa yang saudara rasakan? Ketakutan. Kecuali kalau saudara memang sudah bukan orang Kristen yang benar, bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya saudara buat dosa, saudara tidak akan merasakan apa-apa, udah kebas. Jadi yang mati adalah roh mereka. Ya, oleh sebab itu setiap kali saudara memberontak sama Tuhan, ketahuilah roh saudara, itu roh Tuhan yang ada dalam diri saudara, itu akan berdampak, ya, kena dampaknya. Ya, oleh sebab itu ketika roh Tuhan itu mati, maka roh-roh kedagingan itu akan mulai menguasai hidup kita. Sama, Alkitab berkata ketika mereka makan buah itu terbukalah mata mereka dan mereka menyadari mereka itu telanjang, malu mereka. Yang terbuka mata kedagingannya, saudaraku. Oleh sebab itu mari ya kita belajar. Setiap orang yang ketika sudah jatuh di dalam dosa, ya maka enggak heran. Mata mereka enggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mata mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Mata mereka sulit melihat berkat Tuhan. Kenapa? Karena yang terbuka itu mata kedagingan. Yang mereka lihat hal-hal yang jahat. Yang mereka lihat hal-hal yang cemar. Yang mereka lihat hal-hal yang najis. Yang mereka lihat hal-hal yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Itu pemberontakan pertama, contoh. Yang kedua saudara, nanti saudara baca dalam kitab Bilangan pasal 16, 1-35. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram saudaraku. Korah dan para pengikutnya saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang Lewi yang ditetapkan oleh Musa untuk melayani di Bait Allah. Lewi itu kayak tim praise and worship. Ya, tim pemuji yang saudara lihat yang ada di atas panggung. Itu pekerjaan para Lewi. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan ketika orang-orang Lewi yang melayani di kemah pertemuan pada waktu itu yang ditetapkan Musa, suatu hari saudaraku sekalian, mereka menentang otoritas Tuhan yang telah menetapkan Musa sebagai pemimpin dan memberikan kuasa kepada Musa untuk menetapkan Harun dan keluarga yang memang telah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi imam. Orang Lewi, Koran, Datan, Abiram tidak bisa terima, mereka nggak mau tunduk kepada otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Sikap mereka tidak menghormati pemimpin yang Tuhan urapi.
Dalam Bilangan 16 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Perhatikan. Sekelompok Lewi ini dia mau seperti Harun dan keturunannya. Mereka mau jadi imam. Seperti Harun, saudaraku sekalian. Ya. Mereka kemudian mengangkat diri mereka menjadi imam. Akibat mereka tidak melakukan perintah Tuhan, mereka di mata Tuhan adalah sekelompok pemberontak. Di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kalau saudara baca di ayat ke-31 sampai 33, hukuman Tuhan itu luar biasa. Korah, Datan, Abiram, keluarga-keluarga mereka, kemah tempat tinggal mereka. Di sana itu tanah, itu bumi terbuka, terbelah. Mereka ditelan masuk, lalu itu tanah tutup kembali. Itu penghukuman Tuhan. Saudara baca di Bilangan 16, 1 sampai 35, saudara kejelas apa yang terjadi. Bayangkan, itu hukuman Tuhan yang menjadi peringatan bagi orang-orang Israel saat itu. Mereka yang melawan perintah Tuhan, mereka berdosa di hadapan Tuhan, mereka salah dan mereka dihukum sama Tuhan. Dan itu penghukuman yang luar biasa. Contoh yang lain, Uzia, Raja Uzia. Perhatikan ya. Kita lihat dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 21. Tapi saya akan baca di ayat ke-16 dan ayat yang ke-19 saja. 2 ayat saya bacakan. Oke. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 19, tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya, dia marah karena dia ditegur oleh para imam, dia nggak boleh, dia marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Pada awalnya Uzia taat sama Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan dan dia hidup dengan menghormati Tuhan. Oleh sebab itu dia diberkati oleh Tuhan, dia ditinggikan oleh Tuhan. Dan kerajaan yang dia pimpin menjadi begitu kuat. Tapi masalahnya, begitu dia kuat, dia menjadi tinggi hati. Banyak orang Kristen kadang-kadang begitu. Belum diberkati taat. Taat ibadah, taat membaca Alkitab, taat doa dan taat semuanya. Belum diberkati. Tapi setelah sukses diberkati, mulai hebat. Jadi sombong kepada Tuhan. Jadi tinggi hati. Nggak mau ibadah, bolong-bolong ibadahnya. Nggak doa, nggak baca Alkitab. Uzia begitu, waktu dia tinggi hati, dia sombong karena merasa hebat, dia mau bakar ukupan. Itu adalah hal yang sangat amat, saya pakai bahasa tabu bagi orang biasa. Kenapa? Karena hanya imam yang Tuhan khususkan untuk membakar ukupan. Orang biasa nggak boleh, walaupun dia raja. Lewi aja nggak boleh. Uzia lupa diri karena merasa hebat. Dan saya berharap saudara, kalau suatu hari saudara diberkati itu menjadi hebat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Amin. Saya percaya zaman Antiokhia enggak kok. Enggak ngaku. Dia bakar itu ukupan. Begitu dia bakar ukupan, Tuhan marah. Begitu dia menentang otoritas Tuhan, Tuhan marah. Itu dosa. Dosa mendatangkan kehukuman. Dan dia kena kusta putih.
tidak bisa disembuhkan. Alkitab mengatakan dia kena penyakit kusta putih sampai akhir hidupnya. Maryam waktu menentang otoritas Tuhan, waktu dia berkata apakah Tuhan hanya pakai Musa? Dia kena kusta putih, tapi dia disembuhkan, dia bertobat. Dan Musa memintakan doa untuk dia. Musa minta pendamaian sama Tuhan atas Miriam. Sehingga kusta putihnya disembuhkan. Hati-hati saudaraku. Perhatikan. Setiap pemberontakan itu adalah mendatangkan hukuman. Hal memberontak di mata Tuhan saudaraku sekalian. Ya. Itu tidak ada pemberontakan kecil dan pemberontakan besar. Enggak ada. Kita tidak bisa berkata, gue kan hanya sedikit aja menentang otoritas Tuhan. Gue hanya memberontak dikit aja kok. Ya. Gue hanya malas beribadah aja. Padahal Alkitab berkata kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada banyak orang Kristen dalam ibadah, bukan saja tidak sungguh-sungguh, tapi kurang ajar. Sedang ibadah, sedang dengar khotbah, seperti yang biasa saya katakan dan akan terus saya katakan. Main game, lagi dengar khotbah. Nonton, lagi dengar khotbah. Ya, masuk ke media sosial, ya, waktu dengar khotbah. Itu tidak menghormati Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan saudara. Alkitab bilang kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mesti beribadah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Tuhan seperti itu. Tapi ada banyak orang Kristen yang luar biasa. Dan gak sadar kalau dia terus begitu dia akan jadi binasa saudaraku. Gak sadar. Suka memberontak sama Tuhan. Gak memandang ibadah itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Saya mau saudara mengerti dan sadar. Ibadah bukan sebuah kegiatan. Banyak orang Kristen menganggap ibadah adalah sebuah kegiatan. Kalau sebuah kegiatan saudara boleh ada, boleh tidak, boleh hadir atau tidak. Tapi ibadah adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kegiatan. Saudara harus mengerti dengan sangat amat jelas, supaya saudara tidak salah. Kalau kita menganggap ibadah sebuah kegiatan, itu salah besar. Bukan kegiatan, bukan aktivitas. Oh, kegiatan pagi ini apa? Ibadah. Bukan saudaraku. Ibadah itu kebutuhan kita punya roh. Bukan kebutuhan kedagingan kita, itu kegiatan. Tapi ibadah itu kebutuhan roh kita saudaraku. Kebutuhan yang membuat kita hidup. Kalau tidak ada roh Tuhan memimpin saudara, mendominasi hidup saudara, mati saudara punya hidup. Tapi ketika roh Allah ada di dalam diri saudara, maka saudara punya diri hidup. Hidup saudara hidup. Karena roh yang menghidupkan saudara ada di dalam hidup saudara. Jadi perhatikan baik-baik saudara, jangan salah kaprah. Ya. Jadi ingat, ibadah adalah sebuah kebutuhanku. Kita butuh Tuhan.
Kita butuh ibadah, bukan Tuhan butuh kita saudaraku. Jangan salah. Kalau kegiatan, mungkin mereka butuh saudara untuk hadir. Mereka butuh saudara untuk datang. Mereka butuh saudara involved, terlibat di dalamnya. Itu kalau kegiatan. Kegiatan seminar, kegiatan baksos, kegiatan ini, itu, dan ini. Dia butuh saudara hadir. Kalau ibadah, saudara butuh Tuhan. Saudara butuh datang, saudara butuh beribadah. Itu karena roh kita memang membutuhkan Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Pemberontakan itu tidak ada pemberontakan besar, pemberontakan kecil. Kalau seseorang tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, maka bagi Tuhan itu sebuah bentuk pemberontakan terhadap dia. Ya, dan setiap pemberontakan itu mendukakan Roh Kudusnya Tuhan serta merupakan sebuah kesalahan. Dan ingat seperti yang saya katakan, kesalahan di hadapan Tuhan mendatangkan hukuman. Jadi coba saudaraku sekalian, bayangkan ya, setiap hari berapa kali kita memberontak sama Tuhan. Pasti banyak ya. Nggak usah ya, jangan pakai kata banyaklah saudaraku. Ya. Setiap hari kita pasti ada memberontak sama Tuhan. Misalnya, Alkitab bilang nggak boleh bohong, kita bohong. Alkitab berkata hidup kita mesti kudus, pikiran kita mesti kudus, tapi pikiran kita suka jahat, suka kotor. Ya, Alkitab berkata jaga mulut kita. Tapi dari mulut kita suka mengucapkan fitnah, gosip maupun ya hal-hal yang lain. Ya, kita punya nafsu yang cemar, najis yang terus kita biarkan di dalam diri kita. Ya, lalu hal yang lain misalnya tidak ibadah dengan setia, tidak doa, nggak baca firman dan lain sebagainya. Pada semua itu jelas perintah Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kita bersyukur saudara. Bersyukur karena dalam hidup kita ada kasih karunia Allah yang Allah taruh. Ada kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita saudaraku sekalian. Dan kasih karunia Tuhan inilah yang menjadi jembatan, menjadi sarana di mana kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, berkat daripada Tuhan, itu tetap bisa dinyatakan atas kehidupan kita. Akan tetapi ingat apa kata Paulus. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau saudara tidak tahu, maka akan ada pengampunan. Kalau saudara buat salah, saudara dosa karena tidak tahu, tidak sadar itu salah dan dosa, Tuhan ampuni ketika saudara minta ampun. Tetapi ketika engkau sudah mengetahui kebenaran, kata firman Tuhan, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Artinya kalau saudara tahu itu salah dan dosa saudara masih lakukan, maka konsekuensi dosa harus saudara terima, harus saudara tanggung dalam hidup saudara, harus saudara alami. Itu konsekuensi dosa itu harus ya, saudara jalani saudara. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Ada kasih karunia Allah, tapi jangan menyalahkan kasih karunia, jangan salah pakai. Ya, daripada kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita. Ya, mari saudaraku sekalian, kita coba periksa hidup kita masing-masing hari ini. Apakah kita masih setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini apakah kita sudah taat kepada Tuhan dalam berbagai area kehidupan kita? Apabila selama ini kita hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan atau kepada Tuhan, mari mulai hari ini kita bertekad untuk masuk dalam transformasi mental ini. Yaitu dari mental pemberontak ke mental taat saudaraku sekalian. Pada saat saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, ya itu di komputer saya, di laptop saya sedang membaca sebuah
referensi firman Tuhan, tiba-tiba ada pop-up sebuah gambar. Sebuah gambar pandan. Pandannya hijau, banyak gitu loh. Seperti ya mungkin satu area pandan. Segar, gede, hijau. Pada waktu saya melihat gambar itu tiba-tiba, beberapa hari yang lalu saya ada minta supir untuk nanam batangan pandan. Ya, daunnya sudah diambil, ya udah dipakai. Ya, biasa kalau kita beli daun pandan hanya dapat daunnya aja dan paling sedikit bawahnya. Tapi ini nggak tahu gimana caranya supir pergi ke pasar beli ya sai kambing sebatang, ada batangnya. Jadi saya pikir bisa ya daun diambil ada batang. Biasanya siapa tahu bisa hidup. Jadi saya pesan supir, ya ntar ditanam ya, itu batangan pandan ditanam. Ya harapannya satu, bisa seperti yang digambar saudaraku. Berharap kan gak salah kan? Gak ada dosa kok berharap, gue jadi presiden. Gak salah saudaraku. Ya, tapi gak tahu tuh harapan sampai kapan. Pokoknya kita berharap gak salah. Saya berharap itu batangan bisa jadi seperti yang saya lihat. Nah, tidak begitu lama, saya kemudian buka story ya. Habis dari foto, saya buka story. Begitu, buka IG saya dan saya lihat di story. Karena saya lihat, ada orang yang saya kenal ya. Jadi saya buka. Tiba enggak beda-beda selang-selang gitu jauh. Saya melihat ada 3 story dari 3 orang yang saya kenalan. Dan anehnya itu 3 story itu memperlihatkan orang meninggal. Dan keluarganya itu sedang menguburkan yang meninggal itu. Dan ya saya teringat semuanya. Waktu saya mempersiapkan firman, saya tiba-tiba ingat. Ditanam dan dikubur, prosesnya sama. Sama kan? Sama-sama masuk tanah. Sama-sama masuk tanah. Ditanam dan dikubur. Tapi kemudian saya merenungkan dan saya menemukan sebuah kebenaran yang sangat menarik. Proses boleh sama, tapi arti dan hasilnya beda. Amin saudaraku. Ditanam, ya, ditanam itu berbicara atau menggambarkan sebuah awal kehidupan. Amin saudara. Waktu kita tanam bibit padi, maka padi tumbuh. Kita tanam biji mangga, pohon mangga tumbuh. Amin. Kalau ada biji mangga ditanam, tumbuh pohon durian, saya juga mau saudara. Apalagi musang king. Ya, tapi kita biasa makannya musang queen saudaraku. Oke, di Medan makannya musang queen. Oke, kita kembali. Ya, jadi ditanam itu menggambarkan awal kehidupan. Dikubur berbicara atau menggambarkan berakhirnya sebuah kehidupan. Amin saudara. Keluarga kita yang meninggal kita kubur. Nggak tumbuh apa-apa loh saudaraku. Tumbuh mimpi dong. Oh gitu, wah amah loh, aneh-aneh banyak. Ya, anjing kesayangan kita meninggal kita kubur. Ya, kucing mahal kita mati kita kubur saudaraku. Ya, dari semua yang kita kubur tidak tumbuh apa-apa. Gereja saya pernah dikasih orang ya anjing yang sangat luar biasa, menarik ya dan sangat terkenal di antara jemaat GB Antioquia Medan saudaraku. Chico, ya ini anjing ada sertifikatnya. Kenapa? Karena dia ya jenis China Sharpe saudaraku, ya. Karena beda dia sama beda yang digambar. Ya, digambar, pokoknya lucu sekali lah. Kalau saudara buka aja di YouTube search China Sharpe. Ya. Nah, kita beda. Saudaraku sekalian, waktu Chico mati karena sakit udah tua. Ya biasa, udah tua mati. Dan dia waktu itu kena sakit tumor. Ya, jadi kita udah operasi berkali-kali, lalu dokter bilang nggak bisa ditolong. Saya berkata, dok usahakanlah, dia sudah cukup lama, bertahun-tahun bersama dengan kita. Tapi ya apa boleh dibuat, waktu Chico sampai.
dia meninggal, lalu karena ya ada tumor maka kita kremasi. Ya, habis kremasi abunya kita minta orang kubur, kita kasih orang duit. Setelah Ciko dikubur, nggak tumbuh-tumbuh Ciko baru saudaraku. Ya memang itu kenyataan. Karena sesuatu yang dikubur itu menandakan berakhirnya sebuah kehidupan. Amin saudaraku. Ya, tapi memang sejak saat itu kita juga nggak pingin pelihara anjing lagi saudaraku di gereja. Ya, dan nggak boleh juga. Ya. Nah, menarik saudaraku sekalian, perhatikan. Saat saya merenungkan hal ini, maka saya menemukan sebuah kebenaran. Hidup lama itu harus berlalu, maka hidup baru itu akan muncul. Dan kemudian muncullah ayat 2 Korintus 5:17. Itu ayat dengan jelas berkata apa? Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Siapa di dalam Kristus, Anda dan saya di dalam Kristus, maka yang lama harus berlalu. Transformasi harus terjadi dalam hidup kita. Kalau selama kita tidak transformasi, hidup kita nggak transform, yang lama tetap ada, kita pegang erat-erat, kita peluk dengan sangat mesra, saudara nggak pernah akan melihat kehidupan yang baru datang dari Tuhan untuk saudara. Saudara nggak akan pernah melihat, menemukan dan merasakan apa itu hidup baru. Kenapa? Karena hidup lama saudara itu tidak pernah berlalu. Saudara tidak pernah membiarkan kehidupan lama itu berlalu. Saat kita bicara mengenai transformasi mental, kita bicara tentang sebuah pembaharuan yang nyata saudaraku. Kalau kita mau melihat dan berjalan dalam sebuah kehidupan baru, maka hidup kita harus dibaharui. Dan pembaharuan hanya bisa terjadi atau kita peroleh melalui perubahan total. Kalau berubahnya setengah-setengah tidak bisa. Oleh sebab itu saat kita bicara mengenai transformasi mental, kita bicara transformasi, nggak ada tuh yang setengah-setengah. Nggak ada yang berubahnya setengah-setengah. Oh aku mau berubah tapi setengah aja. Hidupku setengah duniawi, setengah sorgawi. Mana ada. Oh hidupku setengah setan, setengah Tuhan. Nggak ada, nggak bisa. Hidup kita kalau mau transform, kalau mau berubah masih sepenuhnya. Kalau mau jadi setan, jadi setan. Jadi Tuhan, jadi Tuhan. Kalau mau duniawi, duniawi. Kalau mau rohani, rohani. Alkitab bilang kita tidak bisa berdiri di dua, apa? Gedung, di dua perahu. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu, kita bakalan jatuh, kita bakalan kejeblos. Dan sebuah proses perubahan total hanya bisa terjadi apabila di dalam hidup kita, di dalam kehidupan saudara ada bagian yang dieliminasi, dibuang atau dihapus. Jadi kehidupan lama kita, manusia lama kita harus dieliminasi, harus dibuang, harus dihapus. Baru saudara bisa melihat datangnya manusia baru saudara. Selama manusia lama, kehidupan lama saudara nggak dihapus, nggak dibuang, nggak di-delete, maka saudara nggak bisa kehidupan baru datang. Selama kehidupan lama kita dengan berbagai bentuk kehidupan yang salah, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, itu harus dikubur agar kehidupan baru, yang kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Ya, kehidupan yang menjadi berkat dan berkemenangan itu bisa lahir, bisa tumbuh di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus absolutely, mutlak membuang, menghapus, mendelete, mengeliminasi kehidupan yang mengutamakan perkara duniawi, mementingkan diri sendiri, malas, dan
suka memberontak terhadap Tuhan. Harus kita buang, harus kita delete, harus kita eliminasi. Agar apa? Agar hidup yang mengutamakan perkara sorgawi atau perkara kekal. Ya, agar hidup yang bisa mementingkan orang lain, bisa tekun, bisa taat kepada Tuhan, itu bisa hadir, bisa lahir, bisa tumbuh dalam kehidupan saudara. Mari kita kembali kepada masalah transformasi mental pemberontak ke mental taat. Untuk bisa bertransformasi dari mental pemberontak ke mental taat. Maka saudara dan saya, kita harus mengisi hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Dan hidup kita itu harus bisa dipimpin oleh apa kata firman. Dan kita harus bisa merendahkan diri dan bertekad untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan telah tetapkan atas hidup kita. Ketika kita bisa hidup dalam ketaatan, maka kita akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hidup kita pasti bisa terobosan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Hanya taat kepada Allah, hanya taat kepada perintah Tuhan saja, maka hidup kita aman. Saya tutup dengan satu firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat, ayat 8-9. Jadi saudara perhatikan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudaraku sekalian, ya mari kita belajar untuk sungguh-sungguh berubah sehingga kita bisa diubahkan. Kita benar-benar bisa transform. Bila semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang benar, manis dan sedap didengar, itu terlihat dan memancar dari diri kita, di hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, kita perlu mempersiapkan diri kita, harus mempersiapkan diri kita untuk waktu Tuhan yang terus mendekat. Kita harus bisa bertumbuh, berubah, dan menjadi seorang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita prioritaskan kehendak Tuhan. Itu apa yang Tuhan mau dari kita di dalam kehidupan kita. Kita prioritaskan hal ini. Artinya kita belajar di dalam kehidupan kita, menyetel hidup kita. Sehingga hidup kita makin hari, makin mendekati, makin hari, makin sesuai dengan maunya Tuhan. Kita belajar agar kita benar-benar akhirnya bisa punya hidup di mana kita bisa serupa dengan Kristus. Renungkan saudaraku. Untuk bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus bisa masuk dalam transformasi mental. Sebuah kekuatan yang akan memampukan kita mencapai keberhasilan dan akan menentukan hidup kita seperti apa. Itu mental. Oleh sebab itu hari ini saudara hidup dengan mental apa? Apakah saudara hidup dengan mental duniawi, mental egois, mental malas, atau mental pemberontak? Atau saudara hidup dengan mental atau dipimpin oleh mental sorgawi, mental kekal, mental altruistis, mental tekun, dan mental taat? Mental mana yang memimpin hidup saudara? Atau dengan kata lain saudara hidup dengan mentalitas seperti apa hari ini? Renungkan, pikirkan, periksa hidup saudara.
Agar kita tidak salah di hadapan Tuhan ketika kita menjalankan hidup kita, menjalani hidup kita bersama dengan Dia. Renungkan saudara. Saat ini, kalau memang saudara rindu, saudara bertekad, saudara mau untuk masuk dalam transformasi mental, saudara minta kekuatan dari Tuhan. Saudara mau Tuhan tolong, Tuhan bantu saudara. Mari taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Semua orang tundukkan kepala dan tutup mata saudara di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang melihat. Saudara rindu, saudara mau, mari taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Haleluya Yesus. Bapak, pada saat ini hamba berdoa. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang rindu dan yang mau bertekad untuk benar-benar masuk dalam transformasi mental. Tuhan, saat ini aku taruh mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kekuatan baru. Urapi mereka dengan kekuatan baru. Sehingga mereka akan punya kekuatan yang terus mendorong mereka untuk transformasi mental secara keseluruhan Tuhan. Oh Tuhan, mampukan mereka untuk transformasi dari mental duniawi ke mental sorgawi, dari mental egois ke mental altruistis, dari mental malas ke mental tekun, dari mental pemberontak ke mental taat. Tuhan, tolong mereka, Tuhan beri mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan firman-Mu, bilang Kau sendiri akan memberkati ya, dan mengurapi firman-Mu, menyatakan kuasa-Mu atas setiap orang yang mendengar, menerima dan percaya pada firman-Mu. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudara.